Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta diklat dasar kepenulisan PP Litmi, senang sekali rasanya kita masih bisa bertahan dalam kegiatan yang insya Allah sangat positif untuk kita semua ini. Dan untuk sesi kali ini kita berada pada mata diklat urgensi, motivasi, dan strategi dasar kepenulisan. Selama 10 menit ke depan saya akan memandu Anda. Ya, saya Muhammad Amirullah selaku fasilitator. Ya, dalam mata diklat ini akan memandu Anda untuk memberikan motivasi ya seputar kenapa kita perlu untuk menulis. Ya. Baik, kita mulai ya. Apa sih menulis itu? Ya, ada yang bisa memberikan jawaban atau pendapat ya, atau apa sih yang Anda ketahui tentang menulis itu? Oke, silakan. Ada yang bisa? Iya, silakan. Oke, bagus sekali. Menulis itu adalah menuangkan ide dan gagasan di atas kertas. Yang lain, ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Iya, silakan. Oke, menulis itu merangkai kata atau merangkai kalimat dengan pulpen. Iya, oke, good. Cukup bagus. Ya, saling melengkapi saya kira ya. Iya. Satu lagi, saya minta satu lagi. Iya, silakan Bapak. Oke, bagus sekali. Menulis itu adalah menangkap ya pesan-pesan lisan dalam sebuah tulisan. Iya, bagus sekali. Ya. Oke, saya kira tadi definisi-definisi yang disebutkan ini saling melengkapi ya. Ya, ada yang mengatakan menuangkan ide dalam bentuk tulisan, menangkap pesan-pesan lisan dengan pena dan seterusnya. Ya, sangat bagus, benar sekali. Ya, saya kira saya sepakat dengan pendapat-pendapat yang teman-teman sampaikan. Oke, kita coba lihat ya, apa sih definisi menulis? Ya, dilansir dari Wikipedia, menulis itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Ini dilansir dari Wikipedia ya. Poin pentingnya adalah menulis itu adalah menciptakan, ya, menghasilkan sesuatu yang baru, ya, dengan menggunakan atau pada suatu media, ya, tentu baik itu kertas, media cetak maupun digital ya, ya, dengan menggunakan aksara. Ya, tentu angka dan huruf ya ini masuk aksara. Itu dari Wikipedia ya. Nah, definisi yang lain ya, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemdikbud, menulis itu adalah membuat huruf dengan pena. Ya, definisi yang lain yang disebutkan oleh KBBI adalah melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Ya, saya kira highlight-nya di sini atau poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa membuat atau melahirkan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, saya kira definisi yang disebutkan oleh Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini melengkapi tadi apa yang disebutkan oleh para peserta, oleh teman-teman tadi yang memberikan jawabannya. Ya. Poin pentingnya adalah ya, menulis itu adalah menghasilkan, mencatat, ya, melahirkan sebuah pikiran, perasaan, ya, dalam bentuk tertulis. Ya, itu saya kira poin pentingnya ya. Ya. Oke, mengapa harus menulis? Ya, ada yang bisa kasih apa namanya pendapat kenapa sih menurut Anda menulis itu penting? Atau ternyata menulis itu nggak penting kalau bagi Anda? Ya, silakan. Oke. Heri, silakan Heri. Ya. Mengapa menulis itu penting menurut Anda? Oke, bagus sekali jawabannya. Karena dengan menulis kita akan bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Bagus sekali. Nuzul, ya. Silakan Nuzul. Keren jawabannya. Ya.
kita bisa mengabadi dengan tulisan. Betul sekali. Satu lagi, saya minta satu lagi pendapat. Ya. Khairul, ya silakan Khairul. Ini sangat ekonomis pikirannya. Dengan menulis kita bisa mendapatkan royalti. Ya, kalau bagi saya semua jawaban yang Anda sebutkan itu benar. Ya, dengan menulis kita bisa mengabadi, dengan menulis kita bisa memberikan manfaat yang luas, dan dengan menulis kita bisa mendapatkan royalti, keuntungan-keuntungan dunia. Iya benar, saya sepakat. Nah, paling tidak kalau menurut saya, dan ini adalah pendapat yang saya sempat ikut pelatihannya Ustadz Ihsan Zainuddin, pelatihan menulis artikel ilmiah, dan beliau menyebutkan tentang 4 hal. Setidaknya ada 4 hal kenapa kita penting untuk menulis. Ya. Yang pertama, menjadikan tulisan sebagai legacy. Ya, jadi ini adalah harta karun orang-orang terbaik, ya, orang-orang intelektual, ya, para manusia terbaik, para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta dan jabatan, tapi apa yang mereka wariskan? Yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan tentu kita juga sebagai orang-orang yang ingin meniru mereka, ya, penting menghadirkan sebuah hal yang bisa kita wariskan, dan sebaik-baik warisan adalah tulisan. Ya. Karena kenapa? Ya, tulisan ini ketika kita menulis sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah ini kita akan mendapatkan pahala yang mengalir secara terus-menerus. Nah, ya. Warisan dalam bentuk tulisan juga ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan akhirat kita. Ya, karena kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas kan, dari segi usia dan waktu kita sangat terbatas. Tapi dengan menulis, ya, nama kita bisa mengabadi. Ya, nama kita atau amal kita bisa mengabadi. Ya, sebutlah misalnya, kalau misalnya dalam negeri ada Hamka, ya, seorang ulama sekaligus seorang penulis. Ya, karya-karya beliau itu masih kita bisa nikmati hingga hari ini. Ya, dan saya yakin beliau masih mendapatkan pahala dan keutamaan dari tulisan-tulisan beliau. Padahal pastinya, ya bukan mungkin lagi, pastinya beliau sudah tidak bersama lagi kita hari ini secara fisik, ya, karena beliau sudah meninggal rahimahullah. Tapi karya, ide, pemikiran beliau, ya, itu masih mengabadi, masih menemani kita hari ini. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, kita perlu untuk mengambil peran sebagai mujahid di jalan ilmu. Ya, hari ini perang kita dengan musuh-musuh Islam, ya, itu tidak dengan fisik, tidak dengan senjata. Mungkin ada di beberapa tempat, di beberapa wilayah. Tapi kita di Indonesia dan secara umum, secara global, ya, perang kita hari ini adalah perang pemikiran. Dan pemikiran itu sangat identik dengan tulisan. Ya. Orang-orang sepilis, ya, sekuler, pluralis, dan liberalis, ya, itu menggunakan media tulisan sebagai senjata untuk melemparkan pemikiran-pemikiran kiri mereka. Maka kita perlu untuk mengambil peran mengcounter pemikiran-pemikiran mereka dengan tulisan juga. Ya. Terutama kita yang pemuda dan atau orang-orang yang bergerak, ya, dalam ranah pemuda dan ranah kemahasiswaan. Tulisan adalah sesuatu yang mutlak kita perlu untuk lakukan. Ya, jadi kita mengambil peran sebagai mujahid, ya, di jalan ilmu. Oke. Yang ketiga, ya, menulis itu merupakan tradisi para ulama dan intelektual muslim. Ya, kita hari ini bisa mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam-imam hadis yang lain. Para imam mazhab juga demikian, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan seterusnya. Ya, di antara sebabnya adalah karena mereka menghidupkan tradisi menulis ini. Dan ada yang bisa menyebutkan para ulama atau ulama yang hari ini kita kenal, tapi mereka tidak menghasilkan sebuah karya dalam bentuk tulisan. Sangat sulit rasanya kalau kita mau mencari ulama yang tidak punya karya dalam bentuk tulisan. Mayoritas atau bahkan secara umum kita bisa mengatakan bahwa, ya, semua para ulama itu, ya, Allah Ta'ala alam, adalah mereka yang melahirkan karya-karya tertulis, baik yang ditulis oleh diri mereka sendiri maupun ditulis oleh murid-murid mereka. Karena ada juga yang begitu, ya, ada juga yang ditulis oleh murid-muridnya.
Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ya ini mendapatkan keuntungan duniawi, itu yang tadi disebut oleh salah satu peserta ya. Ya betul, kita bisa mendapatkan royalti, kita bisa mendapatkan bayaran dari setiap tulisan yang kita keluarkan. Dan bahkan kalau misalnya dari perspektif akademik di kampus misalnya, tulisan ini sangat sesuatu yang wajib ya untuk mendapatkan poin dan koin. Ya, dan ini tentu saja secara sempit kita bisa menyebutnya merupakan keuntungan duniawi. Ya, banyak sekali hal-hal lain yang bisa kita dapatkan atau manfaat ya dari menulis ini, sehingga kita penting untuk menulis. Tapi paling tidak 4 hal ini ya. Tentu ini bukan batasan, tapi highlight saja untuk menguatkan kita. Ya. Saya lanjut sedikit ya mungkin. Ya, sudah habis waktunya sebenarnya untuk micro teaching. Ya. Nah, menulis itu adalah tradisi keilmuan Islam. Ya, saya percepat saja karena waktu cukup terbatas. Di antara ayat yang banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat tentang menulis. Ya, membaca dan menulis ya secara umum. Ya, tapi kita mau highlight pada poin menulisnya pada hari ini. Nun wal qalami wa ma yasrun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini salah satu ayat yang sangat jelas menyebutkan tentang tulisan. Ya. Sehingga kita yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, ya, kalau kita punya semangat Qur'aniyah dalam diri kita, maka salah satu yang penting untuk kita miliki itu adalah semangat menulis. Karena Quran mencontohkan hal tersebut. Ya. 2 ayat saja mungkin yang saya contohkan pada kesempatan hari ini. Ya, ayat yang paling panjang di alam Al-Quran ya, adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Apa isi surah tersebut? Secara kontekstual dia berkaitan dengan utang piutang ya. Tapi apa perintah berkaitan dengan utang piutang yang disebutkan oleh Allah? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, ini hanya sebagian atau sepotong ayat yang saya kutip ya. Tapi ayat ini sangat panjang dan berkaitan dengan perintah untuk menuliskan utang piutang tersebut. Ya. Dan ayat ini sekali lagi merupakan ayat yang sangat atau yang terpanjang ya. Allah taala alam, tapi setahu saya seperti itu dalam Al-Qur'an. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an itu menyebutkan tentang perintah untuk menulis. Ya, maka sekali lagi ini menjadi peringatan buat kita sebagai orang-orang yang beriman. Ada lagi yang bisa menyebutkan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah untuk menulis, atau secara tekstual maupun secara kontekstual berkaitan dengan menulis? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Yang lain? Gini aja, karena waktu kita cukup terbatas, ya ini jadi PR-nya ya, jadi PR-nya. Ya, jadi PR-nya. Nanti jadi salah satu syarat kelulusan adalah mengumpulkan minimal 3 ayat dalam Al-Quran selain 2 ayat yang kita sebutkan ya, yang berkaitan dengan tulis menulis dalam Al-Quran. Oke, baik, saya skip dan percepat saja ya. Menulis itu sebagai gerakan imaniyah ya. Malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita itu mereka menulis apa? Menulis amal kebaikan yang kita lakukan bagi malaikat yang di sebelah kanan, dan menulis amal keburukan yang kita lakukan bagi malaikat yang di sebelah kiri kita. Ya, kita harus meyakini itu sebagai orang-orang beriman. Apa aktivitas mereka? Menulis. Ya, gerakan imaniyah. Jadi menulis itu gerakan imaniyah. Bahkan ya, awal penciptaan makhluk dan semesta secara umum ya, itu diawali dengan tulis menulis. Ya, Allah menuliskan seluruh takdir makhluk dalam kitab yang kita kenal dengan sebutan Lauhul Mahfuz. Ya, ini yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa para imam hadis, imam mazhab, para mufassir, dan para ulama-ulama yang kita kenal hari ini itu menghidupkan tradisi tulis menulis dalam aktivitas keislamannya. Dan sejarah mencatat bahwa peradaban yang hebat itu lahir dari tradisi menulis yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.